Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Dari mulai nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, hingga nikmat kesempatan pada hari yang berbahagia ini, bertepatan dengan Idul Kurban dan bertepatan juga dengan hari raya Jumat, dua hari raya terkumpul dalam satu hari. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in. Insyaallah kita semua umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Hari ini adalah Idul Kurban. Marilah pada hari yang berbahagia ini khatib senantiasa berwasiat kepada diri khatib sendiri. Umumnya pada hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Sesungguhnya iman dan takwa adalah bekal kita untuk senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwanu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa, dan sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah rahimakumullah, setidaknya hari ini kami akan membahas 3 keutamaan Idul Kurban. Yang pertama, Idul Kurban atau ibadah kurban adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallahi Azza wa Jalla." Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak keturunan Adam yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selain daripada mengalirkan darah hewan kurban. Sungguh hewan kurban nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya mengalir ke bumi, sudah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, perbaguslah jiwa kalian dengannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatabiu biha nafsan." Perbaguslah jiwa kalian, bersihkanlah hati kalian dengannya. Jamaah rahimakumullah, kurban adalah yang kita ketahui penyembelihan hewan ternak, sapi, unta dan kambing. Sungguh kurban adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu, yaitu yaumun nahar, hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian di tanggal-tanggal tasyrik 11, 12 dan 13.
Barang siapa menyembelih hewan kurbannya di luar waktu-waktu tersebut, maka sungguh hewan kurbannya tidak dinilai kecuali hanya sembelihan biasa. Jamaah rahimakumullah, kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban adalah ibadah sunnah muakkad. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la ukharrisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Tidaklah aku mengatakan atau tidaklah aku meringankan, tidaklah aku memberikan keringanan kepada siapa saja yang mampu melaksanakan idul kurban atau melaksanakan sembelihan pada hari kurban. Sungguh dia adalah orang yang disunahkan atau ditekankan untuk senantiasa berkurban setiap tahunnya bagi orang-orang mampu melaksanakannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurban dilaksanakan setiap tahunnya, bukan sekali seumur hidup. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki, maka senantiasalah ia berkurban. Mudah-mudahan ibadah kurbannya insyaallah diterima dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh dalam surat Allah sebutkan, kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini setidaknya 5 kali sekali semalam kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Innas salati wa nusuki. Kalimat wa nusuki ditafsir oleh Imam Nukasir rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya ibadah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ibadah, salah satunya adalah ibadah kurban. Oleh karena itu hendaklah kurban dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, bersungguh-sungguh mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkurban seperti orang-orang musyrik terdahulu. Mereka menyembah berhala, kemudian mereka berkurban juga untuk berhala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, dengan kata lain, marilah kita senantiasa berkurban atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Dan tidak kami perintahkan kepada manusia untuk senantiasa menyembah Allah dengan ikhlas karena Allah dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kurban kita, kurban saudara-saudara kita hari ini insyaallah kurban yang ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, dan insyaallah menjadi amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian hikmah kurban yang kedua adalah kurban mengajarkan kita untuk bersedekah harta. Karena sesungguhnya kurban adalah diperintahkan untuk belajar bersedekah. Begitu pula dengan ibadah haji. Saat ini hartalah yang paling banyak dikeluarkan. Apakah benar kita mampu mengorbankan harta yang kita cintai, harta yang kita miliki? Ingatlah, harta semakin banyak dikeluarkan dalam jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh semakin bertambah dan berkah. Sehingga jangan pernah kita merasa kikir untuk senantiasa bersedekah, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Karena tidak pernah kita temui orang yang berkurban dan berhaji kemudian dia bangkrut. Sungguh kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik, dan sungguh Allah lah Maha Pemberi yang paling sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sungguh sedekah tidaklah mengurangi harta sedikit pun. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kekurangan harta bisa ditutupi dengan keberkahan atau ditutupi dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kurban juga ibadah harta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebaik-baiknya orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa,
wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sungguh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, kemudian membenarkan adanya pahala surga di sisi Allah, Allah akan membalasnya dengan fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan jalan kemudahan untuknya, jalan kemudahan, jalan kebahagiaan, dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya jemaah rahimakumullah, adapun orang yang bakhil terhadap harta yang ia punya, enggan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang tidak atau enggan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan bakhil, kemudian dia mendustakan adanya pahala surga di sisi Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan sediakan jalan kesulitan baginya. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian hikmah ibadah kurban yang ketiga adalah kurban ibadah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah, demikianlah diperintahkan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan di dalam jiwanya. Upaya mengikuti syariat-syariat Allah adalah merupakan bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar dan syariat Allah dan Rasulnya. Sungguh itu adalah jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga dicontohkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh putra beliau Habil dan Qabil. Allah sebutkan, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbana wa tukalliba min ahadihima wa lam yatuqabbal minal akhar la akhluqal qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Kata Allah, kami telah ceritakan kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Mereka berdua diperintahkan untuk berkurban di jalan Allah. Satu di antara kurban mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu di antara mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qabil berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil." Kemudian Habil berkata, "Qala innama yatuqabbalu minal muttaqin." Sungguh kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa syarat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah mengorbankan harta yang kita miliki, mengorbankan harta yang kita cintai. Sungguh kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu miliki dan kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguh Allah Maha mengetahuinya. Hari Raya Kurban mengajarkan kita bahwa hanya yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkurban hari ini, saudara-saudara kita yang berkurban hari ini, insya Allah menambah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal-amal kalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, berapa banyak orang memiliki harta yang lebih namun belum diberikan kesempatan untuk berkurban. Mudah-mudahan kita dan saudara-saudara kita insyaallah senantiasa menafkahkan dan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah tidaklah menilai daging ataupun darah, melainkan Allah hanya melihat kesungguhan kita, keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah rahimakumullah, setidaknya ada beberapa hal yang kita bisa ambil kesimpulan dari khutbah yang pertama. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama marilah kita senantiasa sekuat dan semampu kita untuk senantiasa berkurban. Sungguh kurban adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sungguh kurban adalah ibadah harta. Maka sesungguhnya bila mana kita memiliki harta yang lebih, marilah kita senantiasa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kurban adalah ibadah yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban dan bisa beribadah kepada Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang bersih, kemudian amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subus salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa najjabna al fawahisha ma zahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar.